Ada yang ingin berdiskusi? Silahkan. Mas, izin berdiskusi, Mas. Boleh. Saya Viko, Mas. Ya, boleh. Silakan. Ini, Mas. Mungkin di bagian dari tampak bawah gitu, Mas. Oke. Yang di tampak bawah itu kan dia sebenarnya bentukannya cekung itu, Mas. Masuk ke dalam gitu. Oke. Nah, itu kan ada perbedaan ketebalan. Ada bagian yang runcing itu, Mas. Nah, Yang kalau runcing itu yang di sini ya, di ujung sini ya? Apa di mana? Coba tunjukkan. ini pointer saya kelihatan atau enggak, Mas? Kelihatan. Enggak. Nah, ini, Mas, yang di bagian ini loh. Oke. Nah, itu kan di situ kan ketebalannya itu kan nggak seragam sama yang lainnya itu, Mas. Pasti ada selisih. Sorry. Ini fungsinya buat apa ya? Produk ini tuh. Nah, sebelumnya mungkin saya jelasin produknya dulu. Sebentar, Mas. Nah, ini, Mas. Oke. Jadi yang mau saya coba buat itu namanya Lego Separator Tool, Mas. Hmm. Uh, Lego Separator Tool ini fungsinya itu lebih ke untuk proses separatingnya. Jadi kalau untuk AC kan mungkin hanya di susun-susun gitu ya, Mas. Nah, kalau Ya. kalau separating ini dia lebih mengarah ke untuk membuka, Mas. Oke. Nah, untuk mekanismenya mungkin begini, Mas. Ini saya langsung aja, Mas. Boleh. Nah, jadi kan ini, Mas. Part ini kan namanya separator tool tadi, Mas. Nah, Ya. dia itu ada secara keseluruhan untuk men-separating Lego itu ada 4, Mas. Jadi untuk bagian yang bawah, bagian ini dia untuk uh, separating seperti ini, Mas. Dipasang terus dicopot seperti itu, Mas. Oke. Nah, kemudian untuk yang bagian sisi atasnya kurang lebih sama, tapi dia mekanismenya dari bawah. Jadi dari bagian bawah, nah dia di gini, Mas. Oke. Nah, kemudian ada sisi yang bagian ujung sini dia tipis. Nah, fungsinya itu apa? Jadi ada part Lego yang atasnya itu nggak ada lubangnya, Mas. Seperti ini misalnya. Jadi Oke. biasanya ini untuk bagian-bagian cover. Nah, gunanya yang runcing ini dia untuk melepas saat misalnya terpasang seperti ini, Mas. Oke. Itu dia buat ini. Nah, Congkel. congkel gitu, Mas. Ya. Dan ada satu lagi itu seperti cross shaft seperti ini, Mas. Jadi di Oke. Lego itu ada mekanisme assemblingnya itu juga shaft sama lubang, tapi mereka cenderung menggunakan bentukan cross. Nah, gunanya ini sederhananya untuk mendorong shaft cross itu yang jika sudah terisi pada lubang cross tersebut. Jadi dia tinggal Tarik. didorong oleh bagian ini, Mas. Oke. Seperti itu, Mas. Terus mungkin Oh. untuk sisi miringnya ya ini untuk terkait gaya aja, Mas. Mungkin supaya lebih mudah. Oke.
sebagai karena dia kan alat bantu gitu supaya gaya yang didistribusikan itu lebih enteng, lebih mudah. Terus bagian kasar ini untuk memperbesar gaya gesek antara tangan dengan part ini supaya tidak licin seperti itu, Mas. Itu bisa jadi rib juga ya. Tapi kayaknya gede banget tuh. Soalnya kelihatan banget. Iya, Mas. Nah, untuk ribnya tersendiri tuh saya juga bingung karena dia di bawah sini tuh cenderungnya lebar gitu, Mas, nih, Mas. Oke. Nah, Enggak itu apa-apa, nanti kita coba latihan buat buat menghitung itunya kan, ribnya kan. iya itu, Mas. Makanya itu yang tadi ingin saya tanyakan itu ada beberapa kondisi yang tidak sesuai atau tidak sama dengan Aslinya. perhitungan yang udah diajarkan itu, Mas. Contoh juga kayak bagian yang tadi ini, Mas. Ini kan Oke. dia ketebalannya tadi kan beda ya, Mas. Tapi kan kalau secara secara Fungsional fungsional ya. memang dia Hmm. dibuat runcing itu kan supaya dia mengikatnya lebih lebih kencang gitu, Mas. Jadi untuk Iya, membuka iya, itu betul, lebih betul. mudah. Mungkin seperti itu, Mas, yang ingin Oke. saya diskusikan, Mas. Oke. Nggak apa-apa sih. Menurutku kalau yang rib tadi misalnya hasil perhitungannya berapa, ya itu jadi itu yang akan jadi desainmu gitu. Kecuali kalau yang bersentuhan langsung sama komponen atau part. Cuma diperhatikan kalau yang di depan itu kan kalau nggak salah tadi menyerupai kontur kan, yang Iya, Mas. tadi di ujung depan. Nah, paling nanti penerapan toleransi yang diberikan itu berapa? Misalnya diameter dari si legomu itu, anggaplah kalau di situ bentuknya lubang, berarti kan ada kontur yang mesti dimasukkan di situ. Nah, berarti kan harusnya toleransinya plus. Iya, Mas. Betul. Karena kalau minus nggak mungkin kan, karena kan tujuannya dia itu bisa masuk dulu, masuk tapi dalam kondisi sesak, bener nggak? Nah, Iya. nanti dicari tuh, pastinya beda kalau kondisi pengennya sesak, ukurannya berapa, ditambah shrinkage faktornya yang berapa gitu, pasti beda. Beda cerita nanti. Beda material, beda cerita ukuran nanti. Karena pengaruhnya kan ke nilai shrinkage kan. Percuma kita Iya. punya toleransinya disesuaikan, misalnya kita sudah pakai toleransi yang sesak gitu, atau longgar gitu, atau pas gitu. Tapi ternyata kondisi materialnya tidak disesuaikan. Nah, nanti shrinkage-nya beda, hitunganmu jadi nggak guna lagi kan gitu. Ya titik kritisnya paling di situ aja. Sama untuk ini, Mas, terkait draft draft angelnya itu, Mas. Hmm. Kalau Lego itu kan dia cenderung apa kotak gitu ya, tegak lurus gitu, Mas. Nah, untuk penggunaan draft angelnya itu bagaimana, Mas? Karena kalau dia ada draft angelnya itu nanti kayak ada celah gitu yang bikin dia jadi nggak solid gitu, Mas, saat disusun. Oh, mungkin saya bisa menjelaskan ini kali ya untuk teman-teman yang Lego juga nih. Lego itu kan sebenarnya dia terkoneksi antar partnya itu bukan based on bidang yang kotak kan, tapi ke bidang yang koreksi kalau salah. Nah, jadi kalau misalnya kita gini, anggaplah gini ya, Lego, tak lurusin dulu. Anggaplah ini Legomu, nampak dari samping ya. Ini tak buat ekstrim. Nah, kemudian di sini ada bulatan ya, benar nggak? Ya, Kan dia itu sebenarnya AC-nya itu di sini kan? Sorry. AC-nya itu di sini. Benar nggak? Sorry, nggak gini. Ini kan ada gini ya, ada gini ya. Benar nggak sih, Fik?
Jadi Gimana? ini kan gini ya. Ini partnya. Aduh, harusnya nggak gini nih. Dalamnya Lego gini nggak sih? Jadi yang biru ini nanti kontur yang ini akan kena ini, bener nggak? Bener nggak sih? Dan seterusnya kan, seperti ini kan. Makanya kalau dilihat di bagian bawahnya itu tetap ada kontur, bener nggak? Kan bukan seperti ini kan, Lego itu. Nggak seperti ini kan. Yang ini dijepit dan seperti ini kan, bukan kan? Ini salah kan? Tapi kan ada di bulat-bulatannya ini kan, bener nggak? Coba lihat deh, lihat apa? Dilihat produknya. Bener nggak? Produk saya atau yang sederhana gitu, Mas? Iya, yang Lego biasa. Nih, ini aja deh. Nih, paling gampang ini. Nih, lihat. Ini kan ini bagian batang, poros, ini lubang. Jadi sebenarnya yang terassembling kan ini sama ini kan? Bener nggak? Bukan, Mas. Atau ini sama ininya? Oh, Jadi ini ya. posisi Sorry. Lubang ini yang akan kena sini kan? Bener nggak? Lubang ini, sorry. Silinder ini akan masuk ke sini kan? Bener nggak? Halo? bagaimana, Mas? Tadi agak patah-patah, Mas. Kursornya patah-patah, Mas. Oke. Waduh, belum. Ini udah direkam belum? Oh, masih direkam ya. Wow, 5 jam ya. Nggak berhenti dari tadi. Ini. Jadi kondisi silinder ini kalau dilihat tuh. Nah, ini kalau dilihat nih. Kan kondisi silinder ini yang nanti ada di tengah sini kan. Aduh. Iya, Mas. Halo? Halo? Kedengeran? Kedengeran, Mas? Ya, jadi kan tulisan Lego ini dia nanti kejepit di sini kan. Iya, Mas. Ini akan di sini kan. Ini akan di sini kan. Iya, betul. Iya, Mas. Nah, artinya kan kita mesti tahu nih simpangan ininya 4 ini. Berarti kan kalau kita salah nentuin ukuran 4 ini nggak bisa diassembling loh resikonya. Iya, betul, Mas. Ya kan? Iya, Mas. Nah, jadi draft angel itu tetap ada, pasti tetap ada, tapi kecil. Nah, itu sebenarnya yang jadi pertanyaan buat tim Lego itu adalah ini kan kondisi bricknya itu terkesan bagus, rapih gitu ya. Tapi gimana cara buatnya? Nah, sehingga makanya saya tekankan ada lantas untuk draft angelnya gimana gitu. Kalau misalnya ini dibuat lurus, gitu kan? Ini dibuat lurus, maka yang terjadi apa? Cacat permukaan.
Bukan cacat permukaan, nggak bisa di-eject. Iya nggak? Iya, Mas. Nah, jadi nanti silahkan cari. Nah, termasuk ini nih, ini ada rip-ripnya nih, supaya menjaga dia nggak ngempot kan. Itu Iya. perlu dicari nanti. Nggak tahu ada katalognya nggak sih? Harusnya ada lah. Nih, ya kan? Nah, bagian belakangnya itu. Termasuk peletakan ejector ya. Nah, cuma ya nanti ini teman-teman, ini yang jadi tantangannya kalian. Kalau misal mau mendesain, letak ripnya, toleransinya itu yang akan jadi topik sebenarnya, topik menarik di sini. Seperti itu. Oke. Gimana? Fik? Iya Mas, mungkin nanti sembari berjalan, sembari dipelajari lagi Mas. Ya, oke. Yang lain ada? Makasih Mas. Yo, sama-sama. Saya Mas Gian Mas. Oke, silakan. Nah, pertama-tama saya pengen ngasih tahu kalau rencananya produk yang akan saya rancang adalah Lego brick Mas. Nah, Oke. Lego brick yang saya pilih adalah ukuran 2x2. Ya. Kenapa saya pilih 2x2? Karena produk ini lumayan sederhana. Nah, menurut saya produk ini dapat berfungsi untuk membuat banyak bentukan-bentukan tertentu, Mas. Karena Lego 2x2 ini bentuknya tergolong universal. Misalnya ingin membentuk mainan-mainan, miniatur rumah, hingga miniatur gedung-gedung yang dapat menggunakan Lego 2x2 ini, Mas. Oke, Jika terus? Lego 2x2 ini dibuat dengan Mas Pro. Ya. Nah, Langsung ke spesifik desainnya aja. Kalau ini Mas, itu bisa share screen. ya. Udah kelihatan belum, Mas? Belum, masih. Oh, ini sudah. Ya. Nah, ini Lego yang akan dibuat, Mas. Oke. Nah, rencananya tebal produk ini akan dibuat seragam, Mas. Meskipun nggak seragam semuanya, eh, rata-rata seragam agar menghindari penyusutan, Mas. Karena penyusutan material yang bisa menyebabkan cacat lekukan gitu, Mas. Oke. Udah gitu ribnya itu di sini kan masih ada di sisi kanan dan kiri doang. Ntar akan di setiap sisi dalamnya akan dibuat rib untuk menguatkan produk saya itu, Mas. Oke. Terus? Nah, di setiap sisinya juga akan ini rencananya sih dibuat draft angel, meskipun masih belum tahu itu rumusnya gimana, Mas, draft angel. Oke. Itu ukuran ribnya sekian kenapa ya? Ukuran ribnya itu masih belum masih belum Oh, dihitung. ya. Oke. Kira-kira pengen dibuat ntar rib yang ideal sesuai rumusnya, Mas. Oke. Ya. Ya, Ini nanti gambaran dari produk saya, Mas. ya. Oke. Nah, nanti gambaran buat teman-teman yang menjadi pembeda antar satu sama yang lain itu adalah ketelitian dalam mendesain produknya. Jadi nanti kan kalian saya minta untuk membuat video tidak lebih dari 2 menit gitu ya. Tidak lebih dari 2 menit. Nah, tapi dalam 2 menit itu teman-teman itu coba kembali lagi ke yang tadi ya. Nah, di dalam 2 menit video kalian itu kalian benar-benar menceritakan
detail desain dari produk yang kalian buat. Sebagai contoh misalnya, desain bagian dalam itu ada lubang, ada kolam, kemudian di bagian luar itu ada kontur. Nah, bagaimana mengatur supaya ketebalan itu tetap merata, kemudian suayanya bisa tetap pas, kemudian misalnya di situ ada rib. Rib yang digunakan ukurannya berapa, alasannya kenapa, kan gitu. Pasti beda ukuran akan beda jenis ribnya juga. Terus kemudian desain di dalam itu, di tengah itu ada silinder tengah. Kenapa kok dibuat ada kontur misalnya? Kenapa kok dibuat ada radius misalnya di dalam, ada chamber di dalam, tujuannya untuk apa? Jadi hal-hal kecil seperti itulah yang akan menjadi aspek penilaian sebenarnya. Jadi kalau terlepas dari kalian memilih Legonya bentuknya 2x2, 4x2, 4x3, itu out of control ya. Tetapi yang menjadi topiknya adalah dalam mendesain itu pertimbangannya apa sih, dan kalau saya nggak membuat seperti ini nanti akan ada konsekuensi seperti apa. Dan kalian juga harus memikirkan, nanti coba deh yang yang folding stand itu ceritanya akan sedikit berbeda dengan Lego ini. Nah, kalau Lego ini kita banyak bermain dengan dimensi, ya termasuk ukuran nanti dimensi bagian dalam dan bagian luarnya si silinder itu berapa sih? Nah, termasuk sisi-sisi ini, apakah ini lancip, apakah ini radius, apakah ini chamfer. Nah, nanti patut kita simak alasannya kenapa kan gitu. Nah, so far sih ini udah bagus ya, Gian. Tinggal nanti kalau ini maksudnya dengan seperti ini masih banyak sekali pertanyaan yang ada di saya gitu. Jadi nanti harus penuh dengan alasan di video kalian. Termasuk ya, kenapa kok sisi pojoknya dibuat ini ada chamfer? Kenapa? Kan gitu. Apa alasannya kan gitu. Itu. Baik, Mas. Berikutnya ini Mas, pengen nanya, ini kan Lego ini ukurannya itu kan kecil ya Mas? Iya. Kira-kira bisa nggak sih diaplikasiin biar cetakannya itu kecil juga nggak kayak cetakan yang lalu itu yang buat PCB? Kebetulan kan ini kalau misalkan terrealisasikan benar-benar plastik mold mini injection itu nggak menutup kemungkinan ini bisa nggak sih Mas buat cetakan kecil agar mengurangi cost yang dikeluarkan di cetakan itu Mas? Bisa aja. Cuma memang nanti fokus di endingnya saya tetap mesin besar ya. Jadi saya sih berencana akan bermainnya dengan family mold gitu. Jadi dengan nanti kan ada, makanya ada presentasi untuk produk yang terbaik kan gitu. Nah, produk yang terbaik itulah yang nanti bisa jadi sebenarnya yang terbaik itu punyanya Gian 4x4, tapi tempat yang teman yang lain ada yang 1x6, ada yang 2x4, 2x3. Ukurannya sih maksudnya secara jenis itu masuk, tapi secara desain, konsep desain mereka nggak masuk. Ya nanti akan mengadopsi ke tempatnya Gian. Konsep detail yang saya maksud itu yang kayak tadi, misalnya ada ukuran apa di dalamnya, ada kontur apa di dalamnya. Kemudian kenapa kok dibuatnya seperti itu? Kan penuh dengan alasan kan? Paham nggak? Iya, paham Mas. Jadi nilai buat kalian bersaing ya saat ini gitu. Maksudnya untuk meramu supaya produk yang kalian buat ini masuk loh, ini semua persyaratannya. Makanya nanti harus dibuatkan video. Nah, nanti dibandingkan nih video mana yang atau produk mana yang paling logik. Nah, produk yang terpilih itulah nanti jadi produk yang akan kita buat kan gitu. Nah, sambil nanti kita menunggu untuk analisa CAE-nya. Oke.
Baik Mas, terima kasih atas Ya. penjelasan. Ya, itu sebenarnya rencana jangka panjangnya ya. Rencana jangka panjang. Oke, good. Udah langsung ada desainnya. Terima kasih. Yang lain? Mungkin yang holding itu kali. Folding mobile stand. Mungkin Ada saya nggak? Boleh. sebelumnya saya Bonaventura Lengga Krisna Mas. Ya. Ingin menunjukkan benda kerja saya untuk folding phone holder. Ya, Bisa saya share screen Mas? boleh. Apakah sudah terlihat Mas? Sudah, tapi memang kontrasnya nggak terlalu ini ya? Iya Mas, ini memang gambarnya warnanya putih Mas. Oke, yuk. Gimana nih? Jadi ini untuk gambarnya yang dari internet seperti ini dengan adanya esi berupa lubang dan poros dari ininya Mas. Oke. Kemudian untuk membuat simple desain, ini waktu posisi berdiri Mas sebelumnya. Terus untuk meminimalisir efisien desain, untuk desain saya buat seperti ini Mas. Jadi dari yang pertama tuh adanya lubang dan poros ya Mas. Lubangnya pada yang berdiri dan porosnya ada di yang untuk penahan di bawah. Nah ini saya balik Mas, untuk yang porosnya berada yang di berdiri, kemudian yang lubangnya ada di penahan bawahnya. Namun lubangnya itu bukan lubang penuh Mas, namun lubang seperti slot Mas. Jadi nanti slotnya ini itu akan terisi dengan porosnya ini Mas. Itu nggak lepas? Iya Mas, bisa dilepas. Nggak, maksudnya nggak gampang lepas kalau kayak gitu. Ini saya pakainya yang sesak Mas, bukan yang gampang lepas Mas. Jadi harus ada penekanan waktu memasangnya seperti halnya Lego Mas. Berarti susah di-adjust dong. Maksudnya kalau repeatability-nya itu nanti bahayanya kamu itu kan berarti modelnya kayak ini, Bon. Boleh sih, boleh aja. Cuma kamu nanti itu kan masuknya ke snap sebenarnya. Snap fit. Karena kamu memaksakan yang istilahnya bukan unplug and play yang biasa gitu, tapi membutuhkan tenaga kan. Iya Mas. Nah kalau di kajian boleh aja, saya sih setuju aja. Nanti ada ilmu baru. Jadi kamu harus bisa menjawab pertanyaan saya, berapa kali dia lepas pasang tapi tetap aman, dan di ukuran berapa dia paling maksimal. Itu ada perhitungannya. Boleh. Tapi nanti tolong dicari itu. Baik Mas. Karena nggak sembarangan ya. Misalnya gini. Sebentar. Ini bukan mematahkan desainmu, tetapi lebih pengen mematangkan saja, biar realistis gitu. Bentar. Oke. Nah, jadi ini contoh gambar dari sampingnya aja langsung ya. Jadi misalnya gini. Ini contohnya. Gini. Insert. Nah. Oke, Bon. Ini kan letaknya ada di tengah. Benar nggak? Halo? Bisa lihat screen saya? Bisa Mas. Bisa Mas. Ya. Nah, jadi Bisa Mas.
nanti ini anggaplah warna biru. Nah, ini lubangmu kan? Sorry, bukan lubang. Pengaitnya lah ya. Jadi kalau yang pertama misalnya ini sama-sama 8, misalnya ini jadi 9, ini jadi 9. Kan nggak mungkin kan kamu membuatnya ini setengah lubang gini kan? Karena kalau setengah lubang nggak masuk nih, cuma di sini. Benar nggak? Ya nggak? Iya, Mas. Nah, paling nggak kan ini rada naik kan, rada masuk kan. Sehingga rada masuk, nah ini ada kondisi seperti ini nih. Ini kalau tak besarin, nih, ini kalau ditarik garis lurus, Bon. Ya. Lihat. Nih. Ini kalau ditarik garis lurus, itu kan ada sisi yang lebih nih. Benar nggak? Iya, Mas. Nah, ini pentilan kecil ini yang mesti dihitung. Jadi supaya dia bluk masuk gini nih. Kan ngunci kan? Iya, Mas. Terus ini lepas lagi nih. Ya kan? Ini masuk lagi nih, lepas lagi. Nanti ada tuh. Jadi kondisi ini ukuran. Nah, ini misalnya ada sumbu Y, sumbu X. Kamu mesti hitung nih. If misalnya ini kondisi X, anggaplah ke sana X, ke atas Y. XY koordinat berapa, gayanya berapa, dan bisa berapa kali, itu ada. Nah, ini Pak Agung bisa lebih mendetailkan kalau ini nih. Snapfit. Seperti itu. Jadi boleh-boleh aja, Bon. Boleh-boleh aja kalau mau membuat seperti itu. Cuma memang harus ada perhitungan snapfit. Gitu ya. Baik, Mas. Namun untuk snapfit itu kan dari gambar saya tadi itu kan terdapat perbedaan ketebalan ya, Mas. Kalau begitu bagaimana ya, Mas? Apakah ya sebisa mungkin ada modifikasi aja, modifikasi desainnya supaya tetap ada keseragaman. Misal pun ada perbedaan ya jangan yang terlalu ekstrim ya. Kan itu ada coakan berarti ya gimana caranya. Jadi misalnya ini kalau nampak samping kan gini ya. Nah, terus sorry, belum kelihatan. Ini juga berlaku untuk semuanya nanti. Ya, tergantung kreativitas teman-teman lah. Nah, ini kalau saya contoh misalnya kondisi ini kan anggapnya solid tadi kan kalau dilihat di picture-nya si Bona kan. Iya, Mas. Nah, berarti kan misalnya ini kalau ini contoh aja sih, tapi nanti kreativitas kalian. Nah, ini gambar konturnya kan. Kalau nampak dari sorry ya, laptop saya nggak support buat desain top kantor soalnya. Nah, kenapa kok saya bilang gitu? Karena di sini dia ada ketebalan. Nih, ini ketebalan kan? Iya, Mas. Padahal di sini tebalnya beda. Nah, gunakan aja gini. Paham nggak maksud saya? Nangkep nggak? Ini kalau dilihat dari, ini harusnya di atas nih gambar ini nih. Nih, biar kalian nggak bingung ya. Biar Bona nggak bingung. Ini tak pindahin dulu. Ini harusnya gini nih. Paham nggak? Atau kalau mau di cross section, ini loh. Iya nggak? Iya, Mas. Nah, ini cross sectionnya. Jadi meskipun di sini ada ketebalan, tapi paling tidak ketebalannya yang berbeda jauh cuma di sini nih, nggak di sini. Nangkep nggak? Nangkep, Mas. Nah, jadi konsep ketebalan itu kalau bisa tetap ada, Bon.
Baik, Mas. Paham ya? Kan coba deh di share screen lagi punya. Kalau kita lihat bareng-bareng itu tebelnya menurutku sih tebel banget. Buat plastik ya, buat stand lagi. Cuma sekedar stand itu tebel banget. Mending kita ngambil yang tipis-tipis tapi Ini Mas Eko. ya. Terus satu lagi Bon, mumpung ini masih sketch awal ya. Iya Mas. Jadi ini catatan buat teman-teman yang di folding mobile stand. Jadi semakin banyak fitur buat dia memiliki sudut, berarti kan semakin multifungsional kan, semakin fungsional kan? Iya enggak? Iya. Nah itu juga jadi aspek penilaian ya, aspek pertimbangan juga. Ini contoh nih, saya punya produk nih ya. Ini kalau dilipat cuma gini nih. Tapi ternyata dia kalau ditusuk dia jadi 3 nih komponen. Makanya tadi ada yang nyinggung 3 komponen. Ini saya bilang ini the best-nya mungkin ya saat ini, tapi nggak tahu nanti kreativitas teman-teman ada yang lebih baik. Oke gitu. Satu, kenapa dia berani bermain rep, gitu kan? Dia berani bermain ketebalan yang seragam. Dia punya lubang. Nah ini uniknya dia punya lubang, tapi letak parting line itu tepat berada di sorry. Ini dia punya lubang. Nih, kalau dilihat ini punya lubang, tapi di sini dia bolong gitu. Ini ada bolong kecil nih. Pernah ingat yang waktu presentasinya apa namanya? Jadi untuk mengakali undercut, tapi sebenarnya tidak perlu dengan mekanisme yang ribet gitu. Cukup dengan lubang rapat. Pernah lihat ya? Paling gampang lihat. Gimana Mas? Nanti coba dilihat di slide presentasi. Presentasinya waktu yang apa namanya? Semester 1, semester 4, sorry. Perancangan Mol 1. Itu kan ada tuh mengatasi undercut tapi dengan cara revisi desain. Perbaikan desain. Sebentar, copy of Mol design. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak? Atau saya fotokan terus lihat di grup ya. Siapa? Nanti yang paham tolong ngomong, yang nggak paham tolong tanya. Nah, itu udah saya kirim tuh. Nah, coba perhatikan gambarnya. Nah, ini kalau dilihat dari sini. Nah, ini bolong dari sini. Ada lubang. Nah, ini. Kalau kurang jelas dengan video yang saya buat tadi, coba lihat screen ini. Lihat, kelihatan? Nah, kalau yang Bona itu yang atas. Ini bone. Ada slide undercut. Ya, kan kamu pengen gitu kan? Nah, kemudian ada juga yang seperti ini nih. Ini kan nggak perlu undercut nih. Tapi tetap bisa ngunci kan? Iya Mas. Nah, itu nanti bisa jadi pertimbangan. Oke. Siap. Oke. Nah, itu punyamu bisa berapa sudut, Bon? 1 Mas. Wah, kalah nanti sama Depi. Tadi mau nyoba
ada banyak sudut, tapi itu Mas cuma berusaha 2 part, caranya itu kayak Lego Mas. Jadi yang di bagian berdiri ada 6 lubang, 3 tingkatan gitu. Jadi semakin tinggi lubang paling atas, jadi semakin tegak, semakin di bawah semakin rendah Mas. Nggak apa-apa, dicoba aja kan. Ya mumpung masih konsep, ya nggak apa-apa. Yuk lanjut, ada yang lain? Terima kasih Mas. Sama-sama, terima kasih. Izin Malik Mas. Ya. Saya buka video aja kali ya Mas, kalau share screen saya lewat HP soalnya. Boleh. Ya, ini buat awalannya yang saya jadi referensi dari Google. Okay. Lalu ini yang saya coba desain tadi juga hampir sama sih masalahnya Bona, buat bikin lubang di samping itu, buat dari satu part dibikin lubang samping itu saya bingung juga tuh Mas. Jadi saya coba pakai model kayak gini. Jadi ininya sih belum saya hitung berapanya yang seharusnya digunakan pada saat di mood nanti. Nah ini mungkin masuk lewat sini Mas, part yang bawah ini Mas. Paham. Boleh juga nih. Nah, ini tebal rata-ratanya berapa? 5 Mas. 5 mm. Ya untuk saat ini pada saat desain ini doang Mas, saya belum coba ukur yang seharusnya itu harus bisa produk plastik itu jangan lebih dari 2 mili ya. Nanti kemahalan. Iya. Kalau ini berlaku buat semua ya, terutama yang Lego. Lego itu jangan terlalu tebel. Dibuat jangan sampai lebih, buat 2 produk ini jangan lebih dari 2 mili lah. 2 mili itu udah tebel. Sekarang tuh zamannya eranya itu era tipis tapi kuat tuh. Seru ya, thin wall namanya. Mau nanyanya Mas, ini kan kalau saya kan full ya Mas, ininya bagian yang nomor ini yang sebagai penguncinya buat HP-nya. Kalau ini kan cuman penguncinya itu yang mana sih? Buat penahan HP-nya nih Mas, yang lengkungan ininya buat nombor. Nah kalau ini kan cuman 2 sebagai kecil 2 gini doang, menurut Mas lebih efisien yang mana ya buat material? Dari segi apa? Material? Ya kamu bisa jawab. Pasti yang sedikit konturnya gitu. Kalau tanya mana yang lebih efisien ya. Cuma yang lebih efektif yang mana nggak tahu. Nah, belum pernah dicoba. Kalau ditanya lebih kuat yang mana, pasti kuat yang itu. Tapi balik lagi, apakah harus kuat kan gitu. Sebenarnya banyak ya. Ini ada stand HP juga. Cuma kalau yang ini nih lubang lumayan sampingnya. Iya, ini lumayan. Ini hampir mirip nih konsepnya kayak ini nih, ya kan? Cuma ini rada susah nih. Nih rada susah nih. Ini kan tetap ada permainan rip kan? Iya, ada. Terus dia sebenarnya nggak tebel dia. Tuh. Oke. Bagus ini, Malik, tinggal nanti detail-detail desainnya ya. Iya. Kayak misalnya itu supaya ngunci dikasih diameter berapa. Ya. Misalnya mau pakai snap fit, hitungannya gimana kan gitu. Kalau dari saya ya paling saya guidance nih ketebalan material, kalau bisa jangan sampai lebih dari 2 mili. Terus kalau misalnya punya kontur, misalnya itu mau dibuat ketebalan sekian, tapi tetap butuh rib. Nah, ribnya juga harus tetap dengan draft angel kan gitu. Terus perhatikan letak ejector nanti, penempatan dan sebagainya. Pikirkan dari segi desain. Kalau desain saya gini, nanti kira-kira ejectornya saya taruh sini kan gitu. Oke, bagus, lumayan. Nah. Mungkin segitu aja Mas. Oke. Ya. Ada lagi? Ada yang belum dapat nggak? Saya malah nunggu juga nih yang belum dapat. Jadi nanti biar tahu kendalanya ada di mana gitu. Ada yang mau ngomong nggak yang belum dapat? Udah semua kayak Mas. Udah semua. Luar biasa. Gimana yang lain? Ada pertanyaan?
Atau ada diskusi lagi? Baru 4 Halo Mas. orang? Halo. Ya, Iya Mas. Saya kira Mas izin ini Mas tampilin hasil saya Mas. Jadi Mas saya kurang paham kan di situ ada yang pandangan atas kan itu pandangan iya pandangan atas Mas. Itu kan ada perbedaan ketebalan situ Mas. Yang di tengah Mas ada 0,8 ya Mas. nah, terus jadi masalah apa? Yang sesuai aturannya kan itu kan semua sisi harus sama ketebalan kan Mas. Nah, terus masalahnya? Saya bingung Mas untuk memikirkan ini Mas. Maksudnya realisasinya gimana Mas? Yang tengah ini kan? Iya Mas. Ya, ini kan rib Mas, bagian dari rib. Ya mesti mbok hitung. Iya. Terus apa lagi? Jadi kenapa kok beda? Ya mungkin perhitungan ribnya seperti itu gitu. Oh iya Mas. Karena mungkin ya saya sih nggak tahu ya. Kalau ini terlalu lebar, bisa jadi jarak ininya nggak masuk kali. Mungkin ya. Tapi kan belum dihitung juga. Atau kalau ini ya terlalu gede, jangan-jangan nanti nimbulin sigma di sini. Kan bisa jadi kan, ada kemungkinan seperti itu. Iya Mas. Iya, jadi belum tentu juga nanti hasil perhitungannya loh kok malah tambah kecil ya. Nah, berarti kamu lakukan pendekatan kayak misalnya yang tadi ingat yang waktu Devi bilang kalau saya ngitung rib Mas, tapi kok ribnya kayaknya kegemukan. Nah, gitu kan. Ya, pakailah asas istilahnya ya mantesi lah gitu. Pantasnya gimana sih? Meskipun ini dihitung ukurannya sekian, tapi kok kalau kita rasa-rasa kok nggak pantas gitu ya. Ya kurangi gitu. Tapi dasar kita kan based on perhitungan dulu. Perhitungannya sekian tapi kegedean nih, pasti nih kegedean. Kenapa? Karena kalau tebalnya berlebih misalnya ini bisa nimbulin sigma. Gitu. Karena kan tebal jadi lama kan keringnya kan. Gitu. Jadi penyusutannya nanti banyak di situ. Itu contoh sih, contoh aja. Nah, ini hati-hati Gerald ya. Jadi boleh mengambil desain dari GrabGuide, tapi hati-hati. Yang menjadi hati-hati adalah kamu jadi tidak menguasai produkmu. Jadi mohon maaf, produk knowledge-mu jadi berkurang sekarang. Makanya kamu jadi tanya, kenapa ya Mas kok yang tengah ini ukurannya 0,8? Mungkin yang tahu jawabannya ya yang mendesain ini. Pastinya ya. Iya Mas, karena ini itu rahasia. Saya cuma mengambil apa ini aja Mas, apa gambarnya aja, tapi kurangnya pasti saya desain sendiri Mas. Iya, nggak apa-apa. Ini kan baru konsep ya, konsep. Jadi ini masih terbuka ya teman-teman buat berubah konsep karena setelah mendengar pertanyaan dan jawaban-jawaban ini. Gitu. Baik, Jadi Mas. saya harap sih persaingannya tetap ada. Jadi ada yang menampilkan, ada juga yang menangkap hasil. Wah, ada inspirasi nih di sini. Saya ambillah gitu. Oke. Ada lagi? Kasih, Mas. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi? Saya Mas. Izin share screen Mas ya. Oh iya, boleh. Ini sih Mas, ini Legonya modifan dari saya sendiri Mas. Menurut saya ini karena Legonya itu bisa gitu Mas, kayak multifungsi gitu Mas. Dari Lego kan rata-rata kan cuma kayak di atasnya doang yang punya sambungannya. Ini saya ditambahin kiri kanannya gitu Mas. Tujuannya untuk biar apa kayak untuk sampingnya itu bisa gitu Mas, dari mau nyambungin ke samping juga bisa melebar ke samping ataupun ke atas gitu. Biar meminimalisir bagian yang ada aja gitu Mas. Oke. Iya. Detailnya? Detail yang gimana Mas?
Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan nggak? Ini sih saya masih bingung di ini Mas, kayak ketebalan ukuran juga tuh Mas. Izin bertanya Mas. Oke, boleh. Yo. Nah ini saya Viko Mas. Ingin Ya. bertanya ke Rocky. Itu Lanjut. untuk bagian yang silinder yang sisi sampingnya itu kan kalau dilihat dari bagian dalam itu ditutup sama rib ya. Nah itu Iya. Nah Mungkin itu sedikit di zoom in Rock biar kelihatan jelas Rock. Terus. Udah kelihatan belum di zoom? Sudah Rock. Iya. Ya, jadi dilanjut ya. Itu Iya. bagian silinder itu dari sisi dalam itu ditutup sama ada ribnya. Iya. Nah, itu dari Rocky sendiri sudah dipertimbangkan untuk ketebalannya atau belum? Karena kan kalau dilihat seperti itu artinya ada ketebalan yang berbeda gitu. Beda sama yang silinder kalau dari sisi atas. Itu kalau dilihat dari dalam itu ada lubang yang cowak gitu. Itu untuk mengatur supaya ketebalan dari silinder itu sama bagian-bagian yang lainnya tetap sama. Mungkin dari Rocky bisa silinder samping itu terkait ketebalannya sih. Ya. Dirinya sih Putus Rock. Putus Rock. Ya. Putus. Tes. Ya, ini udah. Untuk kayak perhitungan ribnya secara hitungan sih saya belum menghitung ya. Tapi untuk kayak perhitungan dari sisi gimana ya, kayak ukurannya gitu ya, udah yang rib itu udah saya sesuaiin tebalnya gitu dengan diameter yang ada itu, biar dia bisa masuk biar bisa ngunci gitu masuknya. Gitu. Ini sorry bukan ribnya, maksudnya ya. Ketebalannya itu Rock. Ketebalannya sih. Jadi ketebalannya yang samping ini ya, Viko ya? Iya Mas, yang ketebalan sampingnya itu kan dia nggak sama kayak yang dari tampak atas. Itu kan dari dalamnya itu dia ada cowakan untuk menyeimbangkan ketebalan silinder yang di tampak atas itu. Sementara yang di silinder samping ini kok nggak ada cowakan tersebut. Artinya silinder yang samping ini secara nggak langsung itu solid gitu. Nah artinya tebelnya itu dia kan jadinya beda dengan sisi lain-lainnya gitu. Oke. Kalau untuk yang sisi sampingnya itu ya dari segi desain sih saya cuma ini doang, siapa kayak mempertimbangkan di proses machining gitu. Kalau itu dibuat machiningnya gitu. Rocky. Diulang. Ya, diulang. Untuk si sampingnya itu saya mempertimbangkan di proses machiningnya sih Mas. Nah, Oke. Itu. Tapi kalau untuk di perhitungannya saya belum hitung gitu. Apakah dia bisa direalisasikan apa tidak gitu. Aku sih sepakat sih tadi sama Viko memang. Jadi ada satu ketebalan yang berbedanya ekstrim banget. Mungkin ini malah yang anggaplah gitu ya. Ini tebalnya 1, jangan-jangan ini bisa tongolan si silinder ini malah bisa 2 mili. Artinya 2 kali lipatnya. Berarti kalau ditambah dinding yang 1 mili di sebelah ini jadi 3 mili kan ketinggian totalnya. Berarti itu kan 3 kali lipat dari total dindingnya. Gitu. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu di-solve sebenarnya. Khususnya dari segi machining. Contoh misalnya penggunaan parting line. Ya, paling simpel ya parting line-mu itu dibuat. Halo?
Mas. Iya. Suara saya jelas. Jelas Mas, jelas. Oke, ya. Bisa juga salah satunya dengan konsep parting line, misalnya digeser atau di seperti apa. Intinya sih supaya tetap dapat, kan pengennya win-win solution kan. Sarannya Viko itu bisa masuk, tapi Rocky juga harus mikir ini konsep pengerjaan atau proses pengerjaannya juga harus gampang kan gitu. Masuk nggak? Masuk Mas. Ya, jadi silakan nanti difikirkan ya Rok, masukan-masukannya kayak gitu. Buat saya sih it's okay nih, boleh-boleh aja. Yang penting kaidah-kaidah pengerjaannya diperhatikan. Siap. Kita belum bahas masalah draft angel, terus sisi tajam di pojokan belum ya. Jadi nanti tolong dipertimbangkan juga. Oke Mas, siap. Terima kasih Mas. Terima kasih Viko. Terima kasih. Terima Ada kasih. komen lain nggak buat Rocky? Saya Mas. Ya, masuk. Jadi kan itu di partnya Rocky sebelah kanan kiri ada pin untuk isi dengan part lain ya Mas. Ya, betul. Pada saat posisi pin yang ada di bawahnya itu akan mentok dengan pin. Soalnya kalau dilihat dari tingginya itu bisa mentok Mas sama pin yang lain. Iya. Coba tampilin lagi, Rok. Saya nangkap. Betul. Jangan-jangan pas dia assembling nggak sampai bawah, tapi silinder yang samping mentok dengan silinder yang nongol ke atas, gitu kan? Ya Mas, betul. Iya. Benar. Ah, itu gimana, Rok? Ini ya, jarak dari base ke kulit terluar dari silinder. Dari Ini loh. base kulit. Nih, tak gambarin. Ya. Nih. Aku share screen ya. Oke Mas, saya berhentiin. Nah, nggak usah, langsung bisa kok ya. Oh, bisa. Kelihatan? Nih, ini kan dari punyanya Rocky tuh gini tadi. Contoh gini ya, ini biar ekstrim aja. Nah, maksudnya biar nanti langsung ditangkap si Rocky. Ini kan gini nih. Gini kan ya. Nah, terus ini tuh bukan bolong ya, maksudnya ini tuh nongol gitu. Paham nggak? Ini maksudnya satu part gitu loh. Ini satu part ini. Ya, pinter-pinter ya. Paham langsung ya. Nah, ini kan ini kan tek. Nah, terus di assembly kan gini kan. Benar nggak? Nah, yang ditanyain Oce itu gini, Rok. Kalau nampak dari atas, ini kan gini, pluk gitu ya. Nah, jejer ke arah kita itu kan ada Lego. Oke, paham sampai sini? Paham nggak? Jadi ini ada Lego lagi nih di sebelah depannya lagi nih. Nah, Legonya itu dia punya pentolan ke atas kan? Nah, punya kayak gini nih. Nah, takutnya ini tuh kena. Gitu nggak, Cek? Iya Mas, betul Mas. Nah, jadi kalau tampak dari sisi yang berbeda nih, Rok. Nih ya. Nih aku gambarin. Ini kan kalau dari kita melihatnya dari sisi samping. Nah, sekarang kita lihat dari sisi atas. Nah, kalau dari sisi atas, ini kan Legonya banyak nih. Nah, ini kalau dari sisi atas, ini kan banyak nih. Legonya sebelumnya udah jejer-jejer nih. Nah, ini produkmu tadi yang ini nih, yang ini. Yang ini sekarang jadi yang ini. Nih.
Mas nangkep nggak, Rob? Karena kan di assembling ke atasnya kan. Bingung Ra. Masih Ini bingung loh. Mas. Nah, ini nampak dari atas nih. Ya, ini tak bikin warna beda. Ini warna biru. Ini satu Lego nih. Ini Lego juga nih. Ini biru nih. Nah, ini biru nih. Ini biru juga. Teman-teman yang lain mudah nggak sama yang Oce tanyain? Itu bagus banget loh, itu kritis. Serius, kritis banget. Mas. Mudah nggak? Paham Mas, paham. Bayu Paham, masuk, Mas. Bayu. Iya Mas, kenapa Mas? Bayu paham nggak Bayu? Paham Mas. Wih, mantap. Gitu Rok, bisa ngejelasin nggak Rok? Pas di SI-nya gitu Mas ya. Iya. Tabrakan. Ini kan dari birunya nih, perhatikan birunya nih. Ya. Ini Lego yang merah itu berarti kan jejer-jejer 3 nih. Ya. Karena kan di sini sebenarnya Mas juga udah ada Lego juga kan nih di sini nih, di bawahnya ini kan. Ya enggak? Di atas. Ya, Ya Mas. enggak? Di Ya, bawahnya ini tuh ada karena buat nancepin yang biru. Nah, nih yang biru nih, tancep. Cuma pada saat nancep itu kan berarti harusnya rapet kan? Harusnya Iya. rapet. Nah, rapetnya itu mentok enggak sama ini sama si tungkul-tungkulannya ini? Rapet enggak? Jangan-jangan mentok loh. Karena kalau tadi lihat nih jaraknya birumu nih dari kulit silinder terbawah sampai ke base ini kan dikit. Iya Mas, dikit. Sedangkan ini kan tinggi nih. Iya. Kalau ini kurang dari ini berarti nggak bisa dong. Benar nggak? Itu betul Mas. Nah itu silakan dijawab punyanya Oce itu. Dari desainnya mungkin saya tadi nggak merhatiin itu ya Cek. Mungkin nanti desainnya bakal saya revisi lagi, bakal diperlebar mungkin. Gitu aja sih Cek. Untuk tanggapannya sih menurut saya sih kayaknya belum bisa gitu Mas. Tabrakan pasti. Tabrakan ya. Iya. Tapi saya nangkep ada satu fungsional Lego lain di sini. Contoh misalnya, ini bisa, maksudnya kalau buat fungsional tertentu bisa nih. Ini hanya ide ya, boleh dipakai, boleh enggak. Ya, Mas. Jadi kalau misalnya kita mau bikin jembatan gitu. Nah, anggaplah ini separohnya gitu ya. Nah, di sinilah. Jadi kan biasanya kan kita jejer-jejernya gini ya. Nah, mungkin kalau misalnya yang punya Rocky itu ada, terus ada satu pasangan lagi yang di sini. Ini kan man, ini woman kan pasangannya kan. Kalau ada istilah paham nggak? Ini laki-laki, ini perempuannya gitu. Paham Mas, paham. Paham Mas, paham. Jadi kalau misalnya ada Lego, isinya perempuan ketemu perempuan gitu. Kan jadi ini nancep ke sini nanti kan. Sini ke sini kan. Nah, ini nancep ke sini nih, karena ini perempuan ini nancep nih. Gitu. Nah, terus ini ada lagi juga gitu. Ini ke sini juga nih. Tangkap nggak? Ini nggak dirapetin, harusnya rapet. Ya, itu mungkin gitu ya. Ini jadi salah satu variasi bentukan Lego yang lain. Kalau uniqueness-nya dapat banget nih, karena apa lain ya? Nggak tahu. Nggak tanya Viko, itu udah ada belum Viko bentukan kayak gitu? Jualan Lego Viko. Paling ini Mas, kalau bentukan seperti itu sebenarnya udah ada, cuma kan kalau Lego itu kan disusunnya memang dari part-part kecil ya, jadi mereka nggak terlalu menyediakan part-part yang satu part itu langsung fungsional bisa isi kemana-mana gitu Mas. Oh, oke. Mungkin kalau part kayak punya Iya, Rocky dia ada yang modelnya cuma silinder di atas sama di salah satu sisi. Nah kalau tadi Rocky bilang mau dilebarin, nah itu biasanya di aplikasi dalam menyusun Lego itu dia menggunakan 2 part.
yang saling hadapannya berseberangan gitu Mas. Oke. Ya, Gitu luar Mas. biasa. Gitu, Rok. Dapat saran dari temanmu tuh, Rok. Siap. Terima kasih semuanya. Wah, sama-sama. Oke. Terima kasih. Sapa Oce ya, pertanyaannya luar biasa. Terima kasih. Iya, Mas. Terima kasih kembali Rocky sama Riko sama Mas Eko atas jawabannya. Iya. Oke, ada lagi. Jangan kapok ya, Rok ya. Kan jadi habis ini jadi tahu kan. Siap Mas. Nggak kapok. Jadi tahu kekurangannya di mana. Jadi biar produk yang dibuat itu beneran. Itu knowledge produk ya. Nah, gambarannya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Saya Mas. Boleh. Saya bagiin dulu ya Mas. Ke siapa? Saya Ignatius. Oh iya, enggak bagi ke siapa? Bagi itu bagiin punya saya ke kita semua supaya lihat. Oh, maksudnya share screen ya? Iya itu Mas. Iya. Diketawain Yohan kamu itu loh. Ini Aan tidur ya? Aan. Ngantuk deh. Lagi bersihin karang gigi ya, Aan. Nyangkut di behelnya. Sela-sela. Bikin curug Mas. Mau dikasih ya Mas. Bikin curug Mas. Bikin curug. Ngiler. Aduh, itu siapa yang bikin status itu? Aduh, jorok banget ya. Satu angkatan. Jaka pelakunya Mas. Mas itu saya videoin aja Mas. Ya, boleh. Asal jelas ya. Ya. Ini saya udah buat nih Mas. Saya buatnya itu Lego yang berbentuk L Mas. Nah, di sini saya buatnya Biar jelas teman-teman sambil di spotlight ya si layarnya si Choi ini. Jadi biar sama-sama bisa melihat. Itu saya udah buatnya 2 pengunci Mas. Dua di bagian sini sama yang bagian sini juga nih supaya masuk ke dalam lubang-lubangnya tuh Mas. Terus di pinggir-pinggir sini saya juga buat radius Mas. Mana tuh? Ini Mas di pinggir-pinggir sini. Oke. Saya buat radius Mas. Terus untuk bagian sini juga saya buat radius juga sedikit Mas. Supaya ketika dimasukin itu dia soalnya kan ini saya pakai suaian pas Mas. Jadi ketika dia dimasukin itu emang benar-benar nggak terlalu dipaksa sekali Mas. Jadi saya buat sedikit radius di sini Mas. Oke. Itu sih produk saya sih Mas. Oke. Ada tanggapan nggak teman-teman? Unik Izin nih. Mas Eko. Oh, masuk. Gini coy, mau nanya. Kan sekilas dilihat dari desain coy sendiri, itu kan coy buat Lego L ya. Itu kenapa pas di siku 90 derajatnya dikasih radius ya coy, kalau boleh tahu? Itu supaya menjaga supaya ketika kita pemasangan materialnya masuk itu di sini tuh dia nggak cepat crack, cepat kayak rusak tanda kepatah gitu Mas. Kepatah gitu Valen. Crack ya. Kayak retak-retak gitu. Iya, benar. Iya. Terus tanya lagi yang di bagian bagian belakangnya juga yang lawannya tuh juga dikasih radius ya coy ya? Iya. Sama, tujuannya sama. Iya, sama. Tapi coy sendiri udah pernah atau main Lego nggak?
Enggak Ini lah. pertanyaannya itu semi memastikan ya. Belum. Iya, Enggak. soalnya Saya Belum kayaknya Mas. wah soalnya gini gimana coy, ini? kan ngelihat Viko kan juga main Lego tuh, punya Lego koleksi. Nah, dari gua juga dulu suka main Lego, ngoleksi juga. Baru kali ini nih gua ngelihat orang desain Lego yang tadi gue sebutin, di siku 90L-nya itu ada radius, di luarnya juga ada radius coy gitu. Makanya Oh, gua nanya alasannya kenapa lo ngedesain siap kasih siap siap. radius. Gitu doang sih Mas Ah, Eko. Oh, oke, bagus. siap. Ayo jawab. Kalau untuk Lego sendiri emang saya belum pernah main Mas. Tapi Oh, nggak untuk apa-apa. Hanya kalau buat untuk ini kan. lihat, emang saya udah lihat. Terus pegang saya juga udah pegang. Nah, terus saya sengaja buat radius Mas di situ. Karena saya takutnya nanti ketika dibuatnya seperti yang tadi saya bilang itu Mas, retak atau apa tuh Mas. Saya cuma menjaga kemungkinan yang terjadi gitu aja sih. Oke. Oke deh. Gimana tanggap? Tapi kan yang tadi ditanyain si Valen, lanjutannya ada harusnya itu. Bisa nggak? Bisa assembly nggak nanti? Iya, sorry Mas ya. Maksud saya tujuannya emang pengen ke situ. Setahu saya emang ada L Lego bentuk L kayak gini. Itu ya pasti kan Lego di ESI-nya ya dari ada shaft nonjol terus ada lawanannya. Nah, ini dikasih radius kayak gini bisa nggak gitu. Berarti apa semuanya nanti setiap produk Lego ini dikasih radius semua gitu? Pinggirnya atau gimana? Mungkin untuk yang radius bagian luar sini itu mungkin nanti dipasang bagian ujung sekali. Namun yang lurus saja itu bisa dipasang di bagian dalam-dalam juga. Soalnya kan itu kan membentuk sudut ya. Iya, soalnya emang Iya, betul, oke, betul. nggak apa-apa kalau misalnya yang luar dikasih radius nggak apa-apa. Iya. Dan emang pastikan kebanyakan di Lego itu dia dipasangnya di pinggir lah atau di mana. Nah, yang di dalam ini nih, gitu yang mepet sama part lain misalnya sama Oh produk. iya. Oke. Betul. Oke. Siap. Terima kasih masukannya, Len. Oke. Iya, sama-sama, coy. Ada lagi nggak yang lain yang mau nanggepin? Mas izin nanggepin Mas. Ya, wah ini yang jualan nih. Oh, Mas. Enggak Mas. Paling ini sederhana coy dari sisi desainnya. Mungkin untuk knowledge-nya juga sebenarnya untuk assembling Lego itu dia mau bentuk partnya kayak gimana aja, tapi posisi untuk ESI-nya itu selalu sama. Jadi misal kalau dilihat dari desainnya coy itu silinder-silindernya itu jaraknya itu nggak sama gitu coy. Oh iya. Untuk sebuah Lego itu dia diaplikasikan part A ketemu part Z itu tuh pasti akan bisa, kecuali untuk bentukan-bentukan khusus yang di seri tertentu. Nah paling dari sisi desainnya aja itu mungkin silindernya itu lebih dirapihin, jarak baik dia ke samping atau ke atas ke bawahnya seperti itu. Terus dari bagian bawahnya juga coy tadi untuk ESI-nya juga pasti lawannya itu akan sama. Nah kayak gitu dia akan susah di ESI karena jarak-jaraknya itu nggak sama gitu coy. Siap. Paling begitu aja dari sisi desain. Saya mau menyampaikan nih Mas. Saya sengaja di sini sama di sini itu agak space-nya agak jauh itu karena ini Mas, karena dua ini tuh supaya ketika kita masukin Lego yang lain lagi tuh dua ini bisa menahan lagi. Sedangkan yang di atas ini tuh emang jaraknya kayak gini Mas. Nah itu yang tujuan saya buat sih. Tapi mungkin dari masukan Viko, soalnya kan saya juga nggak bermain-main barang kayak gitu kan. Kalau Viko mereka kan udah berpengalaman, jadi mungkin mereka lebih tahu akan hal ini Mas. Mungkin masukannya juga. Justru sekarang ini
ini makanya kan karena dulu nggak pernah mainan kan? Iya tuh. Iya, justru mainannya sekarang tapi nggak tanggung-tanggung buat kan Siap gitu. Mas. Mas. Gitu. Oke. Ya, nanti produk knowledge-nya diperbanyak lagi ya, banyak baca-baca. Jadi teman-teman jangan menganggap bahwa wah ini kan cuma Lego mainan. Kita sebenarnya bukan masalah objek permainannya gitu ya loh, tapi cara teman-teman mencari produk knowledge gitu. Karena kalau kita terlalu spesifik produk-produk yang tertentu, nanti akan kesulitan teman-teman nyari contohnya gitu ya. Tapi kalau misalnya produk itu istilahnya merakyat, lumayan banyak, nah itu kan lebih mudah referensi buat mencarinya gitu. Oke, mungkin begitu dari saya Ya. Mas. Oke, Siap. terima kasih Terima Valen, kasih. Ya. sama Viko sama Mas Eko juga terima kasih. Mungkin akan diperpikiri Mas. Sama coy. Terima kasih. Ya. Saya matiin Mas. Sama-sama. Ya. Ada lagi? Oh, ada Soleh, ada Lutfi Bayu, silakan. Siapa duluan nanti gantian aja. Silakan. Soleh dulu deh, rajanya dulu. Ya, terserah. Izin share screen, Mas. Ya. Nah. Ya. Jadi produk saya itu ini Mas, tenfoldingnya itu yang model karakter Mas. Jadi kenapa? Ini itu saya ngambilnya itu karena ini sebenarnya saya ngambilnya ini sih produknya produk kayu Mas, cuma saya modifikasi menjadi produk plastik. Jadinya seperti ini Mas. Serem. Modelnya Aan nih Mas. Oke. Jadi yang saya ini kan untuk mengatasi dari undercutnya tadi, saya ngakalinya dengan cara di tengahnya itu saya bikin kantong Mas. Supaya istilahnya nyaru dengan ini loh Mas, dengan produknya agar nggak terlalu kelihatan banget kalau di bagian situ itu sambungan gitu. Oke. Saya belum bisa memahami sepenuhnya. Itu berapa part sih? Kalau boleh tahu ini berapa part? 3, Mas. Coba tunjukkan yang mana aja tuh. Yang ini, terus yang ini, terus yang bagian bawah Mas. Oke. Itu ada engselnya di belakang itu ya? Yang ini ada Mas. Jadi bisa di-adjust beberapa angle gitu Mas. Kalau nggak usah pakai karakter gitu, biar ada kayak P4 gitu loh. Waduh. Maksudnya bentuknya bentuk yang ergonomi aja gitu, nggak usah yang karakter gitu loh. Logo P4. Siap Mas. Enggak juga sih, karena nanti nyusahin masiningnya gitu loh. Tujuan Soleh itu kali Mas. Kalau bisa ada yang susah ngapain gampang gitu ya. Iya Mas. Soleh mencari kesusahan. Maksudku bagus sih ini konsepnya, ada hing di belakang kan. Tapi hing di belakang itu perlu ini enggak? Perlu undercut enggak? Ya belakang nih undercut Mas. Harusnya undercut, cuma saya kalian kayak yang Mas Eko tadi bilang gitu. Oke. Cuma buat nahan dia supaya nggak jatuh-jatuh, maksudnya dia bisa stabil di sudut berapa itu mekanismenya gimana? Ada detailnya nggak? Kalau untuk itu ini Mas, kemungkinan dibuat ini sih Mas, agak seret gitu. Seret berarti inilah ada satu kondisi kalau plastik itu kan gampang terdegradasi ya, jadi takutnya nanti endurance si produkmu itu
Misalnya baru di otak-atik berapa kali gitu. Wah, nanti udah loyo kan. Karena cuma mengandalkan suaian sesak tadi gitu. Iya, Mas. Kalau bisa ada semacam kayak step gitu lah. Misalnya pernah melihat pengunci yang gini nggak nih? Saya tunjukkan ya. Siap, Mas. Ini contoh aja ya supaya jadi referensi. Misalnya gini, set, nah ini kan ini contoh ya. Misalnya kalau kita ada silinder lah, silinder gitu ya. Kalau kita ngelewatin ke sini kan bisa ya. Tapi Bisa, begitu Mas. silindernya ada di sini, ini kan akan susah ya, karena ini ketahan nih. Nah, maksudku kalau bisa dibuat seperti itu, atau juga bisa kan yang seperti ini loh. Pernah lihat nggak yang ininya kayak gini? Nah, terus ininya gini nih. Ini ada gini misalnya. Kalau ini muter ke sini kan bisa ya. Ini begitu dia mau balik ke sini, bisa sih kalau ininya dinaikin gitu. Tapi kan susah. Modelnya kayak ratchet gitu, Mas. Iya, mending sih. Atau kalau nggak mau ratchet ya model gini-gini aja. Jadi dibikin ada coakan, terus ini ada kaki gitu. Ini ada kaki. Jadi dia dimasukin di sini jadinya gini. Dimasukin di sini jadinya gini. Masukin sini jadinya gini gitu. Nggak ada mekanisme, tapi tetap ada misalnya itu di posisi tertentu dia bisa fix. Yang penting jangan hanya mengandalkan suaian yang sesek gitu doang gitu. Kalau misalnya suaian seseknya itu karena buat ngunci di sudut A misalnya gitu boleh. Misalnya yang punya Bona tadi, dia tetap mau pakai coakan, tapi coakannya itu banyak. Sehingga kalau dia ditekan di situ, oh dia ngunci anggaplah di sudut 60. Tapi kalau dilepas misalnya pindah ke depannya, berarti semakin tegak. Berarti sudutnya akan semakin mengecil, misalnya gitu. Paham, Mas. Paham. Gitu ya. Iya sih, aku sih unik sih nih, unik juga kok. Bagus. Cuma paling diperhatikan itunya. Oh iya ya. Mas mau izin Mas, untuk metode yang dijelasin Mas Ari tadi itu kayak produk yang mau saya bikin Mas. Oh boleh. Nanti tolong ditunjukkan ya. Iya Mas. Oke, ada yang mau nanggepin dulu nggak? Atau mau nanggepin sama produkmu Yon? Boleh Mas. Nah, mungkin ditanggapi sama Yono, siapa? Leh. Siap, Mas. Izin share screen Mas. Ya. Nah, kayak gini tuh kita jadi sama-sama belajar ya teman-teman. Karena jujur kalau saya pribadi pun literasi di dalam mold itu masih cukup minim gitu ya. Karena dinamis sekali ilmu mold itu. Sudah terlihat belum Mas? Sudah aman. Iya Mas, jadi tadi kan Mas Eko jelasin konsep yang pakai kayak tangga-tangga gitu ya Mas? Iya betul. Nah nanti rencananya sih di produk saya juga mau pakai konsep itu Mas. Nah jadi range sudut yang mau saya pakai nanti sekitar 25 sampai 75. Nah mungkin untuk buat soleh biar lebih biar lebih banyak variasi, bisa pakai variasi yang dari produk saya ini Mas. Oke, coba tapi bisa didetailkan nggak kayak gimana sih itu? Jadi kalau ini kan di mana ya? Jadi kayak penguncinya itu cuma kayak ganjel gitu loh Mas. Oh paham. Iya. Betul. Ganjel gitu. Oke. Nah, ada 3 juga itu. Iya, kalau bisa bentuknya jangan sesolid ini ya Yono. Jadi biar tetap
Kalau itu kan solid tapi menurutku kecil banget ya. Lah nanti kasihan HP-nya Devi, HP-nya nanti Note 10-nya Devi kalau ditaruh di situ ambruk. HP Jaka Mas, bukan HP Jaka Mas saya. 10. HP saya HP kentang Mas. Nanti HP-nya Jaka jatuh Mas Yono taruh di situ. Ya Mas. Kalau saya pakai Xiaomi sih aman ya. Xiaomi saya aman. Xiaomi Redmi 2 aman di sini. Nah, khawatirnya nanti kalau HP-HP yang gede, nanti Note-nya si Bona jatuh. Jadi kalau bisa konsep kunciannya udah bagus, tapi dibuat apa istilahnya ya ada tulangan gitu loh. Jadi nggak semuanya solid. Misalnya gini, dengan volume material segitu tapi bisa dibuat lebih lebar. Caranya gimana? Ya dibuat bolong-bolong kan gitu kan. Nah, bolong-bolong biar kuat gimana? Ya pakai rib kan gitu. Ya Mas, siap. Tapi konsepnya bagus ini, sudah ada penguncinya ya. Ya. Tinggal pikirin engsel yang di depan tuh. Bicara ini supaya nggak perlu pakai undercut. Nah, detailnya nanti menarik di situ. Nanti Mas, udah ya. mulai dibikin sih Mas. Wah siap. Oke bagus ini, sederhana tapi konsepnya dapat. Nah. Terima kasih Mas. Sama-sama. Gimana itu Mas Soleh? Itu jauh lebih bagus sih Mas menurut saya Mas. Nah, simple juga bagian buat pengatur sudutnya itu. Karena tadi ini ya saya cuma sebagai ini kan tiang buat ganjel gitu kan Mas tadi. Betul. Terus di bagian bawahnya base-nya itu kan ada lubang-lubang buat nancep-nancepin gitu atau gimana sih tadi? Iya benar. Iya. Sebenarnya nggak lubang sih, itu cuma kontur aja ya Yon ya. Iya Mas, kayak yang di cucian kayu itu loh Mas. Oh oke. Ya. Oh. Cuma kan nanti dipikirin gimana caranya biar nanti pas misal pas pinnya itu nempel sudutnya berapa biar dia nggak jatuh gitu, nggak meleset gitu. Nanti di situ ada sedikit asiknya Mas mungkin. Mantap Mas Yono. Monggo yang lain. Ada yang nanggepin punyanya Soleh dulu nggak tadi? Atau Soleh mau ngelanjutin dulu Leh? Enggak Mas, saya cuma mau menjelaskan sih Mas terkait dengan yang tadi kan saya bikinnya yang karakter Mas. Jadi kenapa saya bikin karakter itu karena saya ngejar yang itu Mas, dari poin uniknya itu Mas. Oke. Iya tapi menurutku jangan karakter lah. Siap Mas. Mungkin iya. Tapi konsepnya udah boleh kok tadi. Maksudnya konsep hing. Saya malah lebih tertarik dengan konsep hing teknologi hingmu tadi itu. Gimana caranya buat nggak ada undercut, terus dia tetap bisa terkunci di kondisi sudut tertentu. Nah, itu menurutku yang jauh lebih menarik sih. Siap Mas. Kalau dari emoticon sih enggak lah ya. Siap Mas. Saya salah tangkap Mas. Soleh. Oke, yang lain ada yang mau nanggapin? Mungkin saya ingin bertanya sama Soleh Mas. Boleh yang banyak. Soleh, aku mau nanya Leh. Tadi kan aku lihat di sketsamu itu kan metode buat rubah sudut dari phone holdernya itu kan pakai engsel kan ya? Ya, betul. Nah, itu cara ngunci engselnya di sudut tertentu bagaimana ya Leh? Terus apakah kalau engsel itu akan dijamin kuat untuk menahan handphone? Bukankah ada desain lain yang kalau modelnya seperti itu yang hanya di bending saja lebih
istilahnya lebih bisa menahan lebih kuat daripada engsel ya, Leh? Ya, paham Bun. Siap, Soleh. Terima kasih, Soleh. Seperti yang dikatakan Mas Eko tadi itu, jadi awalnya itu saya menggunakan mekanisme engsel tapi dengan suaian sesak. Cuma itu kan apa istilahnya berkaitan dengan usia pakai dari produk tersebut tuh. Lama kelamaan kan pasti plastik cepat aus gitu kan. Jadi kemungkinan selanjutnya saya akan menggunakan yang tadi seperti dikatakan Mas Eko, yaitu pakai sejenis gerigi lah untuk yang bagian engsel tadi gitu. Gimana Bon? Siap, Soleh. Cuman masih bingung aja. Ini sih untuk produk saya ini masih apa ya, istilahnya kurang simpel ya istilahnya, karena soalnya produknya kan kalau misal mau dikantongin gitu, kalau misal ditutup gitu kan itu masih apa istilahnya nggak muat gitu di kantong, jadi desainnya itu masih jauh dari apa ya, dari yang saya inginkan gitu. Yo, kalau kamu yang nyari yang diinginkan ya nggak akan ketemu, Leh, kayak jodoh aja kamu. Oke. Ya. Ya justru malah itu jadi seninya, Soleh. Jadi ketika di tempatmu kok ada satu kelebihan tapi ada kekurangan, maka saya berharap nanti ada perbaikan lagi dari teman-temanmu yang mungkin ada ide lagi gitu. Karena sebenarnya desain terbaik itu adalah desain yang memperbaiki dari kesalahannya sendiri gitu. Monggo yang lain. Mungkin saya Mas. Ya. Saya. Izin share screen Mas. Silahkan. Sudah terlihat? Belum? Iya, terlihat. Udah, bye. Ya, ini Mas. Ini inisial namamu sama pacarmu apa gimana? Bukan Mas, itu jadi ada 2 part Mas. Iya. Lanjut. Nah, ini ada 2 part. Jadi saya cuman pakai sistemnya tuh untuk ngisinya cuman sekedar dimasukin samping doang Mas, yang ada edge, yang ada ini Mas, apa? Yang lingkaran ini. Dan ini juga bisa memiliki beberapa sudut, ada beberapa sudut Mas, kayak kan yang lubang atas bisa dan lubang bawah, dan yang ketiganya tuh untuk yang part 1 kan ada yang rata nih bawahnya. Nah itu biar bisa jadi tegak, bisa di situ juga Mas. Bisa digunain juga untuk yang ratanya. Oke. Untuk sistemnya seperti itu. Kalau mekanisme atasnya itu gimana tuh? Bagian yang mana, atas Mas? itu. Yang ada jendolan itu Mas? Nah, itu cuma nyangkut aja gitu? Enggak Mas, itu ini juga sebenarnya ukurannya nggak terlalu gede. Dia kecil Mas, itu biar handphone tuh nggak panas Mas. Jadi ada selak di belakangnya ntar. Iya. Supaya nggak langsung ya. Iya, Langsung Mas. karena bidangnya ya. Artinya titik sentuhnya supaya lebih dikit ya. Iya Mas, benar Mas. Iya. Ini berarti nanti pakai snap kayak Bona tadi.
Enggak mas, dia soalnya longgar aja mas ini mas. Oke. Cuman sekedar nyantol doang dia. Bisa dimasukin dari kanan, dari kiri juga bisa itu. Sorry. Gimana? Iya, soalnya longgar jadi mas untuk masuk ke lubang ini. Jadi bisa dimasukin dari kanan atau dari kirinya. Loh, yang atas ini nggak fix. Yang atas mana mas? Gimana? Yang atas itu, paling atas itu. Yang antara bertemunya part 1 dan part 2 kan di atas juga ketemu tuh. Itu iya, mas. Itu tergabung atau terpisah? Maksudnya gini. Itu engsel apa lepas pasang? Lepas pasang, mas. Sistemnya lepas pasang dia. Jadi bisa dipindahin juga ntar mas untuk ke bagian yang bawah. Kan bawah juga ada lubang juga tuh. Untuk ngubah sudut jadi lebih tegak lagi, ngambil lubang yang bawah mas, dipindahin ke lubang yang bawah itu. Biar bisa tegak, lebih tegak lagi. Ada detailnya nggak sih? Saya jujur belum ada pandangan. Mungkin dari teman-teman ada pandangan nggak? Sebentar mas, untuk saya kirim ini deh, yang Oke, tampilkan aja di layar, Bay. Yang 3D-nya ada mas, sebentar. Nah ini mas, sudah terlihat belum mas? Oke. Jadi saya modifikasi aja mas, untuk bentukannya. Dia bisa dipindah ke bawah, ke yang atas juga bisa. Oke. Iya. Siap. Tapi kan itu tetap nggak bisa kendor mas, Bayu. Tetap itu harus ngunci. Jadi coba perhatikan deh, lubangmu itu kalau dibandingin sama yang tadi. Ya. itu lebih dari setengah. Kalau yang digambar ini ya itu lebih dari setengah. Fullnya ya, artinya coakannya itu mungkin hanya 1/4 sampai tidak lebih dari setengahnya gitu. Setengahnya kurang. Supaya apa? Supaya menjaga ketika dia masuk, dia itu susah buat keluar. Iya mas, paham mas. Karena kalau misal nih, kalau atasnya nggak dikunci, di situnya nggak kuat, terus yang nahan siapa? Pertanyaan saya. Ya kan? Iya mas, nggak ada kalau di situ nggak kuat. Jadi bisa jatuh kalau misalkan dari lubang itu nggak fit. Halo? Ya. Iya mas, paham mas. Oke. Dari yang lain ada tanggapan nggak? Bay, boleh ke skate-nya nggak, Bay? Oh iya, boleh. Ya. Masukkan aja sih. Itu kan tadi kan yang settingannya cuma ada 2 gigi ya. Itu kalau bisa diperbanyak aja sih biar kayak mau nonton tuh lagi duduk posisinya kan bisa lebih turun lagi cenderung gitu. Oh iya paham. Tapi kalau lebih cenderung duduk gitu, apakah engsel yang di atasnya terpengaruh? Pengaruh sebetulnya. Karena nggak bisa terlalu banyak sudut juga. Jadi pergerakannya cuma terbatas gitu ya? Iya. Mungkin yang atas ini udah mentok. Jadi tinggal bisa yang ke bawah doang bikinnya. Tapi saran sih dibikin dipanjangin lagi aja sih, Bay, yang tuas yang itu, nah yang nyantol tuh yang itu apa? Ini. Par yang nomor 2. Nomor 2 yang bersentuhan itu diperpanjang lagi aja sih biar bisa turun gitu. Iya, Rob. Paham. Gitu aja sih. Itu aja, Bay. Tapi kalau resiko dipanjangin apa tebalnya jadi nggak ekstrim ya? Berarti bakal makin nipis mas. Ada pengaruh crack nggak gitu mas kalau panjang? Mungkin untuk bagian ini yang ada
siku-sikunya nih yang lancip-lancip itu bisa pengaruh ke crack. Tapi Karena kalau ada kalau material ditebalin gimana? tebalnya Tebalnya kira-kira berapa? kalau ini tebalnya 2 mungkin Mas. 2 mili. Itu sih tadi masukan dari saya sih, Bay. Siap, Bro. Semoga Oke aja nih. bisa gitu. Terima kasih banyak, Bro. Ada lagi? Terima kasih. Saya Mas. Saya Mbak. Ya. Sebutkan nama dulu. Rifai Mas. Ya. Oke. Mau tanya ke Bayu. Bayu itu untuk lebarnya itu berapa ya kira-kira? Lebarnya 80. 80. Terus masih bingung ini sebentar kalau proses machiningnya itu loh. Itu banyak undercutnya. Yang bawah, bagian bawah buat stand-nya itu kan undercut. Terus untuk yang duduk kayak apa yang tengah itu yang melintang buat ganjel itu kan juga agak bulat gitu kan. Nah itu ntar machiningnya gimana buat moldnya itu kan pasti ada undercutnya banyak banget. Kalau saran sih di ini aja diminimalisir. Soalnya itu melengkung-melengkungnya terlalu ekstrim gitu. Ekstrim banget. Ya kalian buat undercutnya. Mungkin yang bawah itu bisa sih dibikin jangan melengkung kayak gitu, kebalik gitu kan sampai ekstrim Siku gitu aja. kan. Ekstrim gitu kan terus pasti gimana sama core cavity-nya gimana gitu. Susah Susah kan. Kalau itu extruder ya bisa kalau model extrude gitu. Ya extrude panjang terus Ya, potong-potong gitu prosesnya bisa. ya nanti ya. Iya, paham. Sip. Apalagi panjangnya 80. Terlalu ini juga ya. Terlalu lebar. Iya, kalau misalnya mau memanjang yang dibuat itunya ya jelas. Oke. Gimana, Bye? Ya Mas, mungkin ntar ada perubahan lagi Mas dari kayak tadi yang ada sudut-sudut yang ekstrim itu akan diminimalisir lagi biar mudah pas machiningan. Oke. Ya. Sama tadi Mas yang untuk apa? Yang sambungan ini nih yang buat esi. Itu berarti ntar yang tadi Mas Eko bilang tetap diikutin yang tadi kan yang apa? Yang part tadi 3D. Kalau kayak gini kan pasti kemungkinan lepasnya ada nih. Ada. Jadi lebih di apa? Setengah lingkaran lebih mungkin ya bisa untuk biar bisa ngekunci. Iya. Nah, itu untuk berapanya optimal sama kayak yang tadi Bona tadi. Mesti dihitung tuh snap fit-nya itu berapa. Iya, Mas. Oke, ada lagi? Saya Mas. Oke. Ini sih tadi yang soal punya Bayu Mas, saya ada masukan sedikit sih Mas. Boleh, silahkan. Baik, buka Bay, sketnya Bay. Siap sebentar. Nah itu yang part kedua kan. Iya. Kalau saran sih ya, itu kan ada yang nyudut-nyudut tuh. Itu misal dibikin 2 part. Bisa enggak? Maksudnya yang Gimana, bagian coba dijelasin jadi dulu. ntar itu yang posisi lurus itu part tersendiri dipecah lagi. Itu kan yang part benarnya itu dimasukin ke orang nanti yang ini yang part nomor 1 Yono. Saya itu dipecah.
jadi dipisah. Terus ntar yang ini Iya, bikin lagi. Nah, iya itu bikin sendiri. Bisa kan? Paham nggak? Paham, tapi kayaknya ya kalau untuk machining sih emang kayak lebih mudah kalau untuk dijadiin 2 part gini ya. Bisa lah Dik, bisa. Yeah. Terus, nah untuk nyambunginnya yang kayak punya Bona tadi tuh, yang cara buat apa ngilangin undercut. Nah, ntar yang di part 1 itu posisi belakangnya itu jangan bulat-bulat, tapi dibikin kayak punya Yono itu. Yeah. Step. Jadi ujungnya itu nggak bulat, nggak susah buat machining gitu. Paham. Itu aja sih, Bay. Ya, siap. Ya, terima kasih, Didik. Sama-sama. Ada lagi? Saya mungkin ya, Mas. Ya. Tapi nggak bisa share screen. Saya kirim aja ke Mas Eko mungkin. Ke WA. Oke. Itu di grup juga saya sudah kirimkan itu ya. Itu benar, Bon. Yang ball or cylinder snap. Nah, nanti kamu cari artikel itu ya, Bona. Sudah saya kirim, Mas. Oke. Sudah. Iya, Mas. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang produk saya. Jadi ini Lego. Terus untuk masalah kepalanya itu ada berapa jumlahnya, lingkarannya itu masih bebas sih, itu saya masih masih bebas. Itu ada 8 kali 2. Terus saya menghilangkan yang lingkaran di tengah itu, Mas. Yang produk-produk lain itu kan ada lingkaran di tengah. Buat itu kan fungsinya juga sama sih, buat mengunci agar nyatu antara satu dan lainnya partnya. Nah, karena kalau lingkaran itu kan nggak ada penguatnya, sampingnya, kanan kirinya, ribnya nggak ada ribnya gitu. Iya. Terus untuk prosesnya kalau bulatan itu kan juga susah. Perlu penguncinya sendiri pakai apa? Ejector self. Nah, kalau ini penguncinya pakai rib, Mas. Saya ubah menggunakan ribnya ukurannya nanti seberapa? Tadi sih udah cuma masih desain biasa sih, Mas. Untuk yang rib, untuk yang part yang tengahnya itu garis yang lurus panjang itu sama tebalannya. Cuman yang beda nanti yang kecil-kecil itu, Mas. Yang rib samping itu nanti kan dia menyesuaikan dengan diameter kepala yang lingkaran atas itu, Mas. Oke. Berarti si rib itu yang akan mengunci. Iya. Apa konsekuensinya kalau misalnya ternyata rib itu ukurannya nggak masuk? Karena dia independen gitu loh. Independen, maksudnya bisa ke kanan sedikit, bisa ke kiri sedikit, bisa ke atas sedikit, bisa ke bawah sedikit. Kan otomatis berarti ada indikasi kalau ukurannya itu nggak masuk. Sedangkan kalau misal karena kita menginginkan itu ada suaian sesak gitu ya, ketika itu nggak masuk maka kan lain ceritanya. Gimana dengan itu, dengan kondisi kayak gitu? Kalau dengan kondisi seperti itu sih, itu tergantung proses pas machiningnya sih, Mas. Kalau masalah untuk desainnya sendiri udah dimasukin untuk ukurannya. Terus mungkin kalau memang dia pas ukurannya blong atau salah, itu pasti pengunciannya nggak kencang gitu. Boleh juga sih idenya, tapi
Tapi mesti diperhatikan bener ukurannya. Iya Mas, siap Mas. Karena konsekuensi kalau Lego itu ya, kalau ukuranmu nggak masuk, bubar, nggak bisa dipakai soalnya. Iya Mas. Ya kan. Ini Oke. juga lagi diperhitung untuk masalah itunya. Ya. Ada tanggapan, teman-teman? Izin bertanya Mas, Rizky Ya. Naldi Mas. Ini kan kalau dari punya Rifai sendiri kan ada ripnya Mas di samping-samping. Ya. Nah dari punya saya sendiri nanti juga di sampingnya itu dia nggak ada ripnya Mas, tapi ada lingkaran tengahnya itu Mas buat nguncinya. Itu sebenarnya itu ripnya di sampingnya itu perlu ada apa nggak ada, kalau nggak apa-apa Mas. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa gitu Mas. Nah kalau itu mungkin diskusinya sama Rifai. Menurutmu gimana Rifai? Kalau masalah rip yang di samping itu sebenarnya tergantung lingkaran yang di atas dan dimensi yang bawah. Jadi kalau lingkaran atas itu semakin besar, terus dimensinya bawah kecil, jadi dia kalau nggak perlu rip sebenarnya, langsung aja. Soalnya dia langsung mengunci sama bagian sisi bawah itu, kontur bawah. Nah sebenarnya rip itu fungsinya buat mengunci bagian lingkaran-lingkaran atas itu biar bisa ditumpuk. Dan shotnya Matt di bawah. Sepi ya. Tergantung desain yang kalau atasnya dia besar, terus kan ada tuh yang ada juga yang nggak ada ripnya. Itu pasti dia kekuncinya dengan bagian Lingkaran. Lingkaran itu langsung ketemu dinding yang samping itu, nggak ketemu rip gitu. Jadi kemungkinan nggak usah pakai rip juga nggak apa-apa ya? Tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan emang. Jadi pakai rip, kalau tergantung fungsinya rip di sini itu sebagai apa. Kalau hanya sebatas pengunci, ya selama tadi bilang Rifai, kalau silinder yang atasnya itu sudah pas ukurannya dan bisa menjepit ketika diassembly dengan bagian yang perempuan, itu bisa menjepit, berarti kan artinya udah ngunci kan. Berarti sebagai fungsi pengunci harusnya hilang, nggak ada masalah. Apalagi kalau yang titik sentuhnya banyak, kayak misalnya punyanya Rifai itu tadi ukurannya berapa tadi Mas? Berapa kali berapa? 2x6. 2x6. Nah, itu kan banyak. Tapi perlu diingat, di sepanjang 6 itu kan dia punya luasan. Luasan itu kalau misalnya tidak diberikan penguat, yang terjadi nanti distorsi. Nah, distorsi itulah yang nanti menyebabkan akhirnya si penguncinya itu jadi tidak efektif. Karena harusnya dia lurus tapi dia cekung ke dalam, kan nggak masuk. Paham nggak? Iya Mas, paham Mas. Nah, jadi dilihat aspek seperti itu. Ya, makasih Mas Eko. Makasih Rifai. Ya, sama. Oke, ada lagi? Kita nggak ada break, tapi nanti kita selesainya lebih awal aja ya. Iya Mas. Iya Mas. Oke, silahkan kalau masih ada. Cukup? Atau masih ada? Izin bertanya Mas. Iya. Tentang yang ini Mas, yang dikirim sama Bona di WhatsApp Mas. Iya. Yang gambar pertama Mas. Sorry, diulang? Yang dikirim Bona, yang basic snap fit and design. Oke, sebentar saya buka dulu. Ya, gimana? Ini yang bagian ball or cylinder snap yang pojok tuh Mas, yang atas. Nah. Iya, ya. Nah, itu kan nanti berarti kan ada kayak semacam core buat bikin buletannya ini ya Mas ya? Iya dong. Nanti ketika proses proses inject, apa ininya nggak berubah Mas bentuk dari buletannya itu Mas? Itu sih, Mas. Makanya kenapa itu disebut snap?
Karena plastik itu kan punya nilai elastisitas yang cukup tinggi ya. Iya, Mas. Sehingga nilai itulah yang dihitung supaya pada saat dia mengap atau membesar itu bisa kembali lagi. Artinya di fase perenggangan itulah dia tidak melewati yield point-nya. Sehingga kan konsepnya material kalau dia ditarik tapi di bawah nilai yield-nya atau masih berada di area plastis, maka dia akan kembali ke normalnya. Paham nggak? Elastis, Mas. Lah iya, normalnya atau plastis kan. Plastis apa elastis? Elastis kan ya, Mas? Elastis ya kan. Dia akan kembali ke nilai elastisnya selama tidak melebihi itu. Tidak melebihi yield-nya. Nah, kalau salah perhitungan ya konsekuensinya nanti pada saat ditarik. Nah, misalnya kita ngomongin bal atau silinder snap. Nah, ini saya tampilkan. Kalau kita sekarang ngomongin ball atau silinder snap ini, misalnya ukuran ini lebih besar, artinya kan semakin rapat kan. Kayak gini aja ini karena dilebihkan ya, sebenarnya nggak se-ekstrim ini. Sebenarnya nggak se-ekstrim ini. Paling-paling ada di sini kok. Nah, kalau ini misalnya terlalu rapat, ini ditarik bisa aja kan. Tapi ada satu konsekuensi apa? Ini bisa jadi nggak balik lagi di kondisi elastis. Tapi dia sudah berubah menjadi plastis. Karena mungkin pecah atau crack dan sebagainya. Nah, tujuannya si snap ini itu menghitung supaya pada saat ditarik itu tidak melewati batas elastisnya dia. Kuncinya cuma di situ. Begitu juga pada saat produk itu rilis dari moldnya. Jadi tetap dapat buletan atau tetap dapat undercut sedikit, tapi nggak perlu ada mekanisme. Jadi dengan dia dibuka, dibenggang sedikit, tapi dia bisa balik gitu. Makanya fasenya itu jangan sampai ngelewati elastis. Jangan sampai lebih dari elastis. Jangan sampai memasuki fase plastis. Gitu. Iya, Mas. Terima kasih, Mas. Ya.